Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, para suster, para bruder, saudari-saudara, dan adik-adik yang dicintai Tuhan. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan segala kebaikannya kepada kita semua. Injil yang baru saja dibacakan tadi memuat bagian akhir dari perintah Yesus untuk mengasihi. Mengasihi itu pertama-tama mengasihi Allah, kemudian mengasihi sesama manusia. Dan Yesus menunjukkan tanda-tanda orang yang mengasihi dia gampang dibuktikan, gampang dilihat rupanya. Orang yang mengasihi dia menurut Yesus adalah orang yang melaksanakan perintahnya. Perintah Yesus termaktub dalam seluruh Alkitab. Karena itu kita dapat hidup menurut nilai-nilai Injili dengan seperti hidup dalam kasih, hidup bersukacita, mengalami damai sejahtera dan mengupayakan damai sejahtera, sabar, murah hati, berlaku baik, setia, lemah lembut, dan dapat menguasai diri. Untuk itu Yesus
menjanjikan Roh Kudus supaya kita tidak hanya tahu perintah Yesus itu, tetapi kita mau menghidupinya dan dengan sukacita menghayatinya, dengan bersemangat kita mengamininya. Daya ingat kita terbatas, karena itu Yesus menjanjikan Roh Kudus yang akan mengajar kembali, mengingatkan kita kembali akan perintah Yesus, dan juga memberikan dorongan serta semangat sehingga kita bersukacita melaksanakannya. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu penting mendengarkan Roh Kudus. Hari ini Yesus mengingatkan kita untuk mendengarkan Roh Kudus dan tidak mencari kebenaran atau jalan lain di luar ajaran Yesus. Tidak mencari kebenaran alternatif atau jalan-jalan alternatif selain daripada yang diperintahkan oleh Yesus. Roh Kudus akan memberikan kekuatan untuk menolak godaan dan pilihan yang menyimpang dari perintah Yesus, dari nilai-nilai Injili. Karena itu kita mendengar dalam bacaan pertama tadi, penting menjauhi kebiasaan-kebiasaan yang menyimpang dari kebenaran dan mengamputasi kasih, seperti makanan yang tidak sehat, bukan karena berlemak dan kolesterol, tetapi karena telah dipersembahkan kepada berhala. Menjauhi dan juga menolak percabulan serta kebiasaan-kebiasaan lain yang tidak sesuai dengan Injil. Rasul Paulus menyebutkan pentingnya hidup baik. Itulah hidup dalam roh. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus paham kondisi para rasul yang akan ditinggalkannya. Karena itu ia tidak merasa cukup dengan menjanjikan Roh Kudus, tetapi meninggalkan damai sejahtera. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Karena kalau ada damai dan hidup sejahtera, maka ada sukacita untuk menghayati dan melaksanakan perintah Yesus. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam masyarakat kita orang Indonesia ada suatu kecenderungan dan keinginan yang baik sekali, ingin balas budi pada orang tua. Tidak sedikit orang yang meraung-raung dan meratapi karena tidak diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berbuat membalas kebaikan orang tuanya, karena misalnya orang tuanya terlalu cepat meninggal dunia. Tidak sedikit orang yang terus merasa bersalah dan mempersalahkan dirinya sendiri karena belum cukup membalas budi kedua orang tuanya.
Sejauh saya mempelajari antropologi dan hidup di antara banyak suku bangsa, hal seperti ini saya lihat dan saya dengar hanya tertemukan dalam masyarakat kita Indonesia. Dalam suku bangsa lain tidak ada kerisauan, tidak ada tampaknya keinginan untuk membalas budi orang tua. Membalas budi kerap kali diartikan sebagai memberikan gaji pertama atau teratur, menyisihkan uang bagi mereka, membantu membayar utangnya, membeli barang-barang yang disukainya, dan seterusnya. Namun kalau kita perhatikan apa yang dikatakan Yesus tadi, maka hal balas budi dan mengasihi orang tua tidak perlu menunggu kita dewasa, tidak perlu pula menunggu kita sudah ada gaji, tidak perlu menunggu kita sudah kaya. Mendengar dan melaksanakan perintah orang tua, itulah tanda kita mengasihi mereka. Jadi kalau orang tua memberikan perintah, jangan serta-merta membantah. Itu tanda tidak tahu membalas kebaikan orang tua. Melainkan camkan walaupun kurang suka, tapi laksanakan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap budi. Itu akan memperpanjang usia orang tua dan berkenan kepada Allah. Umat beriman yang terkasih, semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikannya kepada kita.